Sang Pewaris Tunggal. 187. Sembuhlah sayang. Itulah juga yang aku herankan. Padahal di setiap pintu masuk, pasti ada pemeriksaan. Baik pada tamu biasa atau tamu khusus. Jawab Rams juga bingung. Sedangkan meja, kursi, tenda peralatan makan dan hidangan itu tidak termasuk. Atau jangan-jangan, ucap Rams seperti menemukan jawabannya. Aku juga berpendapat demikian. Ada alat yang diseludupkan melalui makanan itu, sehingga orang yang membayarnya tersebut bisa mengetahui adanya CCTV yang terpasang di dekat mereka. Respon Iren cepat. Benar sekali. Mereka memakai alat pemindai lokasi yang didapatkannya dalam makanan di atas meja mereka, karena pemakaian handphone dilarang dalam pesta itu. Dari alat itulah, orang yang membayar Aaron mengetahui bahwa di dekat mereka ada CCTV, lalu menyuruhnya agar menghancurkan alat tersebut. Yang melakukannya itu adalah orang dalam, pramusaji, atau pelayan yang sengaja disusupkan oleh kelompok itu. Ucap Rams lagi dengan analisanya yang cukup akurat. Lalu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tanya Iren ingin tahu kelanjutannya. Walau sudah mulai mengantuk, aku akan memeriksa orang itu lagi. Siapa tahu ada petunjuk melaluinya. Aku dengar ada 3 orang yang dicurigai sebagai pemasok senjata dan alat-alat lain. Besok pagi aku akan memeriksa mereka kembali. Jawab Rams sambil menguap. Karena sudah mulai mengantuk juga. Bertepatan dengan ucapan terakhirnya itu, terjadi pergantian shift jaga ruang operator tersebut. Puluhan anak buahnya bergantian menjaga komputer di ruang operator itu, sebagai antisipasi jika ada serangan cyber atau hacker yang akan menyerang saat mereka lengah. Keesokan harinya, masih di kota Golden City, kondisi Ivory tidak begitu kritis lagi. Detak jantungnya sudah di atas ambang batas. Denyut nadinya pun sudah mulai terasa kuat. Nafasnya juga sudah mulai teratur, dan tidak lemah lagi. Pertanda obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya telah bereaksi. Dion yang melihat itu terlihat senang. Harapannya semakin besar. Berharap agar Ivory segera sadar dari komanya. Dengan perlahan Dion mendekati Ivory dan membelai pipinya dengan mesra. Lalu dengan penuh kasih sayang, mengecup kening Ivory sambil berkata lirih, "Sembuhlah sayang." Ucapnya sedih, sambil menitikkan air mata bening. Dan secara tidak sengaja, jatuh ke kelopak mata Ivory. Seketika kelopak yang terkena air mata itu terbuka, mengerjap-ngerjap perlahan. Lalu dengan tatapan sayu, memandang Dion yang saat ini sedang menangis di dekatnya. "Ivo," panggil Dion lirih. "Papa," sahut Ivory lemah. "Dokter, cepat tangani istriku. Jangan sampai dia tertidur lagi," teriak Dion melalui sambungan video. Bergegas beberapa orang dokter datang ke ruang Ivory, dan dengan takut-takut memeriksa kondisi pasiennya itu. Jika salah sedikit saja dalam menangani, resikonya akan kena marah oleh pemilik rumah sakit tersebut, dan bisa-bisa mungkin akan dipecat. Maka dengan cekatan, 3 orang dokter itu mendiagnosa dan mencatat kemajuan kesehatan Ivory melalui patient monitor yang senantiasa aktif di dekatnya. Hasil akhir bisa disimpulkan
bahwa Ivory telah lepas dari kondisi kritisnya. Tinggal menunggu proses penyembuhannya saja. Luka tusuk yang telah dioperasi dan dijahit itu sudah sedikit mengering, tapi tetap tidak boleh bergerak terlalu banyak. Dion sebagai suami tentu saja sangat bersyukur karena istrinya sudah sadar dari komanya. Berita itu segera dikabarkan kepada Tuan Birawa agar diteruskan pada dragon anaknya tersebut. Maya dan Emily yang saat itu tidak ada di tempat, begitu diberitahu oleh pengawal yang dengan setia menjaga tuannya itu, bergegas menuju ruang VIP, tempat Ivory dirawat itu. Sesampainya di sana, mereka berdua mendekati Ivory dan menyapanya sambil tersenyum bahagia. "Jangan berkelit lagi. Aku tahu kau jelas mengetahui siapa si Aaron itu. Yang lain bisa kau bohongi. Tapi aku bekerja berdasarkan analisa dan data yang telah berhasil aku kumpulkan selama beberapa jam," ucap Rams sinis pada 3 orang penyusup yang telah menjembatani Aaron dan anak buahnya itu untuk berbuat kejahatan. Aaron dan 9 anak buahnya, juga termasuk kalian, tinggal di kota Es, dan alamatnya sudah kami kantongi. Hanya tinggal menunggu waktu saja, maka seluruh keluarga mereka akan kami habisi, termasuk juga keluarga Callan. Sambung Rams lagi dengan intimidasi yang terdengar sangat mengerikan. "Jadi jangan coba-coba lagi untuk menipu kami." Dan mengatakan bahwa kalian tidak kenal dengan yang namanya Aaron tersebut. Kalau kalian masih tetap bersikeras untuk tidak mengakuinya, maka dengarlah sampai sore ini berita tentang kematian orang-orang terdekatmu. Sekarang pikirkanlah baik-baik. Mau melindungi bos kalian, atau membiarkan keluarga kalian kami habisi. Jika kalian mengakui dan mengatakan yang sebenarnya, kami akan memberi keringanan hukuman, dan tidak sampai mati. Sekarang bagaimana? Apakah kalian masih tetap bungkam, atau mau berterus terang? Ucap Rams dengan wajah serius. 1 orang juru masak, dan 2 orang pramusaji yang mendengar ucapan dari Rams tersebut, menjadi ciut nyalinya. Mereka tidak menyangka bahwa analisa Rams tersebut sangat tepat sekali. Satu hal yang sangat mereka takutkan adalah, jika ucapan Rams itu terbukti benar, maka orang-orang terdekat mereka akan hilang dari muka bumi ini. Memikirkan semua itu, akhirnya ketiga orang tersebut pun berterus terang kepada Rams, dan mengatakan bahwa Aaron dan anak buahnya itu memang tinggal di kota Es, dengan alamat yang jelas, termasuk juga ketiganya. Mereka bekerja di satu perusahaan yang sama, dan diperintahkan juga oleh orang yang sama. Dan puncaknya mereka mengatakan bahwa yang telah membayar mereka adalah pemilik perusahaan Tom dan Co, cabang kota Es, di mana mereka bekerja. Orang yang telah menyuruh mereka untuk melakukan semua itu adalah seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mertom. Mertom. Apakah mungkin itu kependekan dari nama Tommy? Tanya Rams penasaran pada mereka. Kalau untuk masalah itu, kami tidak tahu. Kami hanya diperkenalkan tanpa pernah melihat bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah Mertom, orang yang berasal dari Prancis. Hanya itu saja yang kami tahu, Tuan. Jawab Anita, seorang pramusaji dalam acara pesta itu apa adanya. Apakah kau tidak sedang membohongiku?
Tanya Rams menguji kejujuran dari Anita tersebut. Tidak Tuan. Kami tidak berani. Kami berkata jujur dan apa adanya. Jawabnya sambil takut-takut. Baiklah. Karena kau telah berkata jujur, maka hukumanmu nanti akan diperingan. Tapi untuk sementara, kalian bertiga tetap masih kami tahan. Sebelum kami membuktikan, apa yang kau katakan itu memang benar. Ucap Tommy memberi harapan kepada mereka. Baik Tuan. Jawab Anita sudah mulai lega. Rumah sakit Queen Chandramaya. Sekitar pukul 9 pagi. Salam Tuan. Sapa Rams sopan. Ketika berhasil menemui Dion di rumah sakit tempat Ivory dirawat itu. Ada apa Rams? Apakah ada sesuatu hal penting yang harus kau sampaikan langsung kepadaku? Tanya Dion dengan ekspresi datar. Benar Tuan. Tempat tinggal kelompok Aron itu sudah diketahui. Mereka tinggal di kota S, tidak jauh dari kota kita ini, dan bekerja di sebuah perusahaan asing yang baru 1 tahun berdiri. Jawab Rams lancar. Kemudian menyambung lagi penjelasannya. Orang yang telah membayar kelompok Aron tersebut adalah pemilik perusahaan itu sendiri, yang mereka panggil dengan sebutan Mertom. Tom. Mungkinkah dia itu Tommy? Respon Dion terkejut. Bisa saja Tuan. Cuma masalahnya adalah, orang yang mereka panggil dengan Mertom itu tidak tinggal di negara ini. Jawab Rams apa adanya. Apakah dia bukan warga negara ini atau warga negara asing? Anak buah Aron, yang 1 jam tadi kami interogasi, tidak bisa menjawab, karena mereka belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Mertom tersebut. Tapi saya curiga bahwa Mertom itu adalah Tommy, orang yang berhasil kabur dari kejaran anak buah kita 3 tahun yang lalu Tuan. Kalau apa yang kau katakan itu benar, cepat kembali ke villa dan cari informasi tentang Tommy juga perusahaannya. Aku ingin tahu siapa sebenarnya si Tom itu. Jika itu memang dia, aku ingin kalian meratakan perusahaan tersebut dan buat dia membayar atas apa yang telah dilakukannya terhadap istriku. 188. Khilaf terdalam. Kemarahan Tuan kita bukan main-main lagi. Andai kata si Tom itu ada di sini, mungkin saat ini juga seluruh kekuatan yang dimilikinya akan dikerahkan untuk memerangi orang tersebut. Ucap Rams pada sahabatnya Hans. Kau seperti tidak mengenal Tuan saja. Siapapun yang berani mengganggunya, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan balasan yang menyakitkan. Jawab Hans enteng. Aku heran. Kenapa pada pengawalan super ketat itu, kalian masih bisa kecolongan, sampai membuat nyonya besar kritis seperti itu? Ujar Rams berterus terang. Itulah yang membuat kami malu. Seharusnya kejadian seperti itu tidak harus terjadi padanya. Andai saat kejadian, kami mencegah agar kedua perempuan itu tidak mendekati Nyonya Ivory, mungkin hal tersebut tidak akan terjadi. Jawab Hans menyesali diri sendiri. Tapi ketika mereka berjalan mendekati Nyonya Ivory, yang bersangkutan tidak melarang, malah mencegah kami untuk memberhentikannya. Karena dia melihat, kedua perempuan tersebut bukan merupakan ancaman. Ucapnya lagi menjelaskan duduk permasalahannya. Berpenampilan sebagai orang terhormat, berjalan saja sedikit kesulitan. Senyumnya ramah, mengembang ketika bertemu dengan Nyonya Ivory.
Itu sebabnya kedatangan keduanya tidak dihalang-halangi oleh para pengawalnya termasuk aku. Namun siapa sangka, perempuan yang kelihatan ramah, lemah dan sopan itu adalah malaikat maut yang dikirim oleh seseorang untuk menghabisi Nyonya Ivory. Hal itulah yang paling kami sesalkan. Kalau dalam keadaan normal, serangan seperti itu akan sangat mudah diantisipasi oleh Nyonya Ivory. Tapi karena jaraknya begitu dekat, dan tidak menyangka akan diserang seperti itu, maka Nyonya Ivory tidak sempat untuk menghindarinya. Itulah hilaf terdalam pada seseorang yang suatu saat nanti pasti akan lengah juga. Sampai saat ini, kami yang saat itu ada di dekatnya merasa sangat malu sekali. Entah bagaimana nanti kami harus bersikap padanya ketika dia sudah sembuh. Mungkinkah Nyonya akan menyalahkan kami atas kelalaian yang telah kami perbuat itu? Ucap Hans khawatir. Aku rasa Nyonya Ivory akan memaklumi kejadian itu, karena dia juga yang melarang kalian untuk berhenti ketika kalian ingin menghentikan langkah kedua perempuan tersebut. Ucap Rams membesarkan hati sahabatnya tersebut. Apa yang kau katakan itu benar. Tuan Besar tidak menyalahkan kami, karena ketika kejadian tersebut, dia melihat sendiri. Nyonya Ivory melarang kami untuk mencegah agar perempuan tersebut tidak mendekatinya. Itulah yang sebenarnya terjadi saat itu. Ujar Hans setuju dengan pendapat Rams itu. Oh sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada lagi yang bisa disesalkan. Semua sudah terjadi. Sanggah Rams berusaha menyudahi dialog mereka. Tetapi beberapa saat kemudian dia kembali berkata, yang penting untuk kedepannya, jangan tertipu pada penampilan seseorang. Orang yang terlihat lemah, bisa saja dia adalah monster yang sangat mengerikan. Dunia memang penuh dengan tipu daya. Ucap Rams, sambil berlalu pergi, meninggalkan Hans dalam tugas pengawalannya tersebut. Tuan Dion sudah memerintahkan untuk mendatangi setiap kediaman 10 orang penyusup itu, termasuk 3 orang yang masih hidup, untuk memeriksa apakah masih ada barang bukti yang tersisa di rumah mereka masing-masing. Ujar Iron menyampaikan perintah dari Dion. Tapi jika langkah kita dihalang-halangi oleh keluarganya, Tuan Dion mengizinkan untuk melakukan kekerasan, tapi masih dalam batas kewajaran. Jika keluarga penyusup tersebut tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa, Tuan Dion melarang untuk menyentuh mereka, karena mereka tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Robin, Burgon dan Canleon, bawa orang-orang terbaikmu ke sana, dan datangi perusahaan di mana para penyusup itu bekerja. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Jika langkah kalian dihalang-halangi, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Ucap Iron memberi instruksi kepada anak buahnya tersebut. Langit, awan dan bumi, mobilisasi teman-temanmu untuk mendatangi perusahaan tersebut. Beritahu kedatangan kalian ke kota itu pada otoritas setempat, dan pada pihak yang berwenang di sana, agar tidak timbul kesalahpahaman. Perintah dan instruksi Iron tegas. Baik bos, jawab mereka serempak. Robin, Burgon dan Leon, serta ketiga serangkai pengawal tingkat elit tersebut, bergerak melaksanakan perintah dari ketuanya itu,
dengan mengumpulkan orang-orang terbaik dari yang terbaik untuk ikut ke kota es, mendatangi perusahaan tempat para penyusup itu berada. Sebanyak 150 orang pengawal yang berhasil mereka pilih untuk menyertai mereka ke kota es. Nantinya mereka akan bergabung dengan pengawal yang memang sudah ditugaskan dari awal di kota es tersebut. High Building, wilayah bisnis La Défense, Prancis saat kejadian. Dasar tidak berguna. Mengerjakan tugas ringan seperti itu saja harus kehilangan nyawa. Gerutu seseorang berjas rapi di kantor besarnya kota Perancis, sambil memainkan pena di antara jari-jarinya. Jika Aaron brengsek itu membuka mulut, alamat dalang di balik penyerangan akan ketahuan. Ujarnya lagi menimbang-nimbang. Tapi menurut mata-mata yang berhasil disusupkan ke sana, Aaron saat ini sedang tidak sadarkan diri. Kuharap dia mati saja, agar tidak ada informasi yang didapatkan darinya. Aku harus cepat bergerak sebelum orang-orangnya Dion mendapatkan informasi tentangku. Ucap laki-laki tersebut khawatir, yang ternyata adalah Tommy. Sejak Tommy diangkat oleh ketua mafia, sekaligus pengusaha besar di negara Perancis itu, Tommy telah dipercayakan untuk mengelola beberapa perusahaan milik ayah mertuanya tersebut. Setelah kurang lebih 2 tahun dia memegang jabatan direktur utama di perusahaan mertuanya itu, Tommy menunjukkan bakat dan kekuatannya dalam bidang bisnis dan kepemimpinan. Atas prestasinya itu, mertuanya berencana akan menyerahkan jabatan ketua mafia dan ketua asosiasi pengusaha di kota Paris tersebut. Rencananya, dalam 2 tahun lagi, Tommy akan diserahi tugas sebagai ketua mafia. Dan jika disetujui oleh mayoritas pengusaha, Tommy akan dipredikan sebagai kandidat kuat dalam perebutan kursi ketua asosiasi perdagangan negara tersebut, bersaing dengan beberapa kandidat kuat lainnya. Tommy yang sudah diberitahukan tentang masalah itu menjadi semangat, dan tekadnya semakin kuat, untuk terus belajar dan belajar dari ayah mertuanya tersebut. Orang-orang yang berpengaruh dalam mafia, juga asosiasi yang dipimpin oleh mertuanya itu, satu persatu didekatinya dengan cara persuasif. Tommy tidak mau ada bawahan dari mertuanya tersebut. Pendapatnya berseberangan dengannya nanti. Karena 2 tahun itu, menurutnya tidaklah lama. Selama menunggu masa penyerahan mandat itu, Tommy melebarkan sayap usahanya ke negara asal tempat dia dilahirkan dulu. Salah satu perusahaan yang dikembangkannya, itu berada di kota es, yang mempekerjakan sekitar 600 tenaga kerja, yang dipimpin langsung olehnya, tetapi dia bekerja di belakang layar. Sementara sebagai wakilnya, dipercayakan kepada Aaron, yang saat kejadian, telah ditaklukkan oleh Dion, dan beberapa jam kemudian dia mati. Sekarang kau rasakan apa yang telah kau timpakan padaku Dion. Aku berharap Ivory mati, agar kau juga merasakan kehilangan seperti yang kurasakan dulu. Tidak hanya itu saja. Aku ingin seluruh keluargamu hancur, berikut dengan perusahaan yang selalu kau bangga-bangga itu. Kau tunggulah aksi-aksiku berikutnya Dion. Aku tidak akan tinggal diam. Dan aku belum akan merasa puas, jika belum melihatmu bersujud di kakiku. Tunggulah pembalasanku, teriak Tommy sekuat-kuatnya. Beberapa orang bodyguard, begitu mendengar teriakan Tommy, bergegas masuk ke dalam ruangan bosnya,
untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada bosnya tersebut. Tapi begitu mereka sampai di dalam, tidak terjadi apa-apa pada bosnya itu. Malah kondisinya masih segar bugar. Kebetulan sekali kalian datang sebelum aku panggil, ucap Tommy senang. Segera laporkan kondisi orang-orang yang telah kau susupkan di kota B dan kota Golden City itu. Katakan di mana kau tempatkan mereka, tanya Tommy dengan suara menggelegar. Sampai saat ini, posisi mereka masih aman. Beberapa di antaranya telah membuka usaha di kota Golden City itu, dengan menyewa toko untuk usahanya tersebut. Jawab Damien, sambil sedikit membungkuk ke arah Tommy. 10 orang berada di kota Golden City, dan 10 orang lagi berada di kota B. Sementara yang 20 orang sisanya berada di kota S. Sambungnya lagi. Tugas mereka di kota S itu adalah untuk mengawasi jalannya perusahaan yang Tuan dirikan tersebut. Ucap Damien mengakhiri penjelasannya. Hahaha. Bagus. Bagus. Aku suka dengan kinerja kalian. Sungguh aku tidak menduga, ternyata kalian bisa diandalkan seperti ini. Balas Tommy senang. Ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan Tuan. Menurut mata-mata yang tersebar di kedua kota itu, Aaron, wakil Tuan di kota S tersebut, sekarang sudah mati. Tetapi sampai dia mati itu, dia tetap tidak mau membuka mulut dan mengatakan siapa dalang dari kejadian tersebut. Ucap Damien terlihat ragu-ragu. Ini hebat. Aku tidak menyangka Aaron akan sesetia itu padaku. Ucap Tommy memuji anak buahnya tersebut. Sekarang kau hubungi orang-orangmu di kota S itu, dan katakan padanya, untuk memberi santunan kepada keluarga Aaron, agar mereka tidak merasa sedih karena kehilangan anggota keluarganya. Perintah Tommy tegas. Baik Tuan. Jawab Damien patuh. Tapi Tuan, masih ada satu hal yang membuat hati orang-orang kita di sana menjadi risau. Karena menurut mata-mata yang kita tempatkan di dalam acara tersebut, 3 orang yang menjadi perantara untuk memasukkan senjata dan lain sebagainya itu telah ditangkap, dan sampai saat ini beritanya belum juga terdengar. Kenapa bisa terjadi? Apakah ada sesuatu yang salah? Tanya Tommy terkejut. Tidak Tuan. Ternyata Aaron salah perhitungan. Ketiga orang itu, setelah kejadian tersebut, tidak cepat-cepat pergi meninggalkan lokasi pesta. Tetapi mereka masih tetap di situ. Anak buah orang yang menjadi musuh Tuan itu bergerak cepat. Saat itu juga menahan seluruh orang-orang yang bertugas, termasuk pramusaji, juru masak dan pelayan yang disusupkan ke sana. Mudah-mudahan ketiga orang tak berguna itu mau berkorban seperti si Aaron. Walau diancam mati sekalipun, mereka tidak akan membuka mulut dan mengatakan siapa dalang di balik ini semua. Panggil Felix ke sini. Aku ingin dia dan orang-orangnya menghancurkan sistem pertahanan informasi perusahaan mereka malam ini juga. Mumpung mereka sedang lengah, aku tidak ingin gagal. Ucap Tommy sambil mengepalkan kedua tinjunya erat-erat. 189. Dion panik. Pesta ulang tahun Dragon yang kedua dilaksanakan tepat pukul 11.10. Itu pun masih acara seremonial, ucapan selamat dan pemberian hadiah.
ditambah dengan acara makan bersama. Jadi peristiwa penusukan tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 1 sore, atau sekitar pukul 8 pagi waktu Prancis. Karena perbedaan waktu antara negara ini dengan negara Perancis sekitar 5 jam, lebih cepat dari waktu di sana. Jadi ketika Tommy mengucapkan kata-kata tersebut, hari di negara tersebut masih pagi. Sedangkan rencananya untuk membobol sistem informasi perusahaan Dion akan dilaksanakan pukul 11 malam waktu setempat. Berarti di negara kita, sudah pukul 3 dini hari. Suatu strategi yang sangat licik sekali. Karena di saat-saat seperti itu, semua orang rata-rata sudah tertidur. Mungkin termasuk orang-orang yang menjaga ruang operator yang dikelola oleh Rams, si otak jenius tersebut. Rams yang saat itu sedang tertidur pulas di kamarnya, tidak menyadari apa yang terjadi di ruang operatornya, karena tidak ada yang memberitahu tentang masalah itu. Sampai pagi harinya pun, Rams tidak menyadari bahwa komputer yang selalu dioperasikannya itu telah diretas oleh para hacker yang dimiliki oleh perusahaan Tommy. Tapi hebatnya, tidak bisa dideteksi oleh anak buahnya yang lain. Rams yang pada pagi harinya berencana ingin pergi ke markas pengawal untuk kembali menginterogasi 3 tersangka yang dicurigai sebagai komplotan Aaron tersebut. Pagi hari itu, tidak masuk ke ruang operatornya, tapi langsung pergi ke markas tersebut. Setelah dari sana, Rams meneruskan pergi ke rumah sakit, di mana Ivory sedang dirawat, untuk menemui Dion. Setelah sekitar 1 jam di sana, Rams baru kembali ke villa, dan langsung menuju ke ruang operatornya, untuk memeriksa informasi apa yang berhasil dikumpulkan di komputernya tersebut. Tapi alangkah terkejutnya dia, begitu komputernya dihidupkan, ada sebuah notifikasi yang terpampang di layar komputer tersebut, dan menyatakan bahwa salah satu sistem operasi di komputer itu telah terkena malware atau virus jahat yang mencoba merusak komputer milik Rams tersebut, serta memerintahkan untuk melakukan pencegahan dan perbaikan segera. Cepat periksa komputer kalian. Apakah ada serangan jahat yang masuk ke sistem komputer yang lain? Ucap Rams dengan wajah pucat pasi, tanpa bertanya sedikit pun. Apa dan kenapa? Serta ada apa? Puluhan anak buah Rams segera memeriksa sistem komputer mereka, dan tidak mendapati seperti apa yang ditakutkan oleh bosnya tersebut. Ini aneh. Kenapa komputer-komputer lain tidak terkena serangan virus tersebut? Hanya komputer induk saja yang diserang. Apa maksud semua ini? Guman Rams lirih, tapi bisa didengar oleh anak buahnya tersebut. Periksa komputer kalian sekali lagi. Apakah ada indikasi serangan malware yang ditujukan ke komputerku? Dan periksa pukul berapa terjadinya. Perintah Rams sudah tidak sabaran lagi. Kami tidak menemukan indikasi apa-apa, bos. Semuanya baik-baik saja, jawab salah seorang anak buahnya tersebut. Semakin aneh terasa. Kenapa hanya komputerku saja yang diserang? Kenapa tidak semua komputer yang diserang? Aku harus memberitahukan masalah ini kepada Tuan Dion. Aku takut telah terjadi apa-apa di sistem informasi perusahaan ini. Ucapnya gugup dan terlihat sangat khawatir sekali. Kemudian dengan segala pengetahuan dan keahliannya, Rams mencoba memblokir serangan virus tersebut,
dengan berbagai macam rumus, data serta enkripsi. Tetapi sampai sejauh ini, virus tersebut tidak bisa dihancurkan atau dikarantina serta tidak bisa dideteksi jenisnya. Setelah segala upaya dilakukan oleh Rams, tapi tidak bisa juga menangkis serangan virus tersebut, Rams segera menghubungi Dion dan langsung berkata, "Salam Tuan Besar." Sapa Rams panik dengan wajah pucat pas. "Ada apa, Rams? Kenapa wajahmu sangat pucat sekali?" tanya Dion penasaran. "Maafkan saya Tuan Besar, karena saya lengah. Komputer induk di ruang operator telah diserang oleh virus jahat yang diperkirakan terjadi malam tadi." Jawab Rams takut-takut. "Bagaimana bisa terjadi? Bukankah anak buahmu berjaga 24 jam secara bergantian?" tanya Dion marah. "Benar Tuan Besar. Tapi malam tadi, sebelum pukul 2 dini hari, saya dan Ketua Iron sudah sangat mengantuk sekali, dan langsung tidur sampai pagi harinya. Mungkin mereka juga tertidur secara tidak sengaja," jawab Rams berterus terang. "Lalu apa yang terjadi? Apakah semua komputer kita telah diserang?" "Tidak Tuan Besar. Hanya komputer induk saja yang diserang. Dan itu pun hanya menyerang di salah satu sistem komputer tersebut." Jawabnya ramah cepat, berhenti sejenak, lalu berkata lagi, "Tapi yang saya khawatirkan, virus jahat itu secara perlahan akan merusak data-data yang ada di dalam server tersebut secara keseluruhan," ujarnya. "Kalau begitu tunggu aku di sini. Sebentar lagi aku datang," ucap Dion terkesan sangat khawatir sekali. "Baik Tuan Besar," jawab Rams sudah mulai lega. Walaupun dia dijuluki si otak jenius, tapi dia masih tetap berharap banyak kepada Dion, karena dia yakin tuannya itu akan mampu mengatasi serangan virus tersebut. 15 menit kemudian, Dion sudah sampai di vilanya, dan langsung menuju ke ruang operator, didampingi oleh Hans dan beberapa pengawal elit lainnya. Setelah sampai di ruang operator itu, Dion langsung menanyakan duduk perkaranya, dan bagaimana itu bisa terjadi. "Apakah kau sudah memeriksa semua komputer di ruangan ini?" tanya Dion tanpa basa-basi lagi. "Sudah Tuan Besar. Seluruh komputer yang ada masih aman-aman saja, dan data-datanya pun masih tetap tersimpan," jawab Rams apa adanya. "Yang diserang oleh virus itu adalah komputer induk yang ada di depan itu Tuan. Apakah kau sudah mencoba menghentikannya? Bukankah kau seorang ahli komputer dan hacker nomor 1 dunia? Tapi kenapa menghadapi seperti ini saja? Kau seperti orang linglung," tanya Dion sangat menusuk sekali. "Saya sudah mencoba mengoperasikan komputer tersebut dengan berbagai macam cara, dan dengan pengetahuan yang saya miliki. Tetapi komputer tersebut tetap saja terkunci, dan tidak bisa dipecahkan kodenya. Dengan segala enkripsi apapun yang coba saya masukkan, tapi tetap saja tidak bisa," jawabnya lugas. "Oleh karena itu, saya segera memberitahu masalah ini kepada Tuan Besar, agar Tuan bisa menormalkan kembali secara ajaib sama seperti dulu, ketika komputer-komputer kita disusupi virus oleh orang lain," jawab Rams penuh harap pada tuannya itu. "Ternyata begitu. Aku kira kau sudah tidak mampu lagi mengoperasikan komputer ini, sehingga belum apa-apa, kau sudah menyerah.
Respon Dion sangat datar sekali. Tidak begitu juga Tuan Besar. Orang yang telah mengirimkan virus ini, kuakui memang sangat luar biasa. Virus yang dikirimkannya itu tidak pernah dijumpai dan dikenal pada masa ini. Bela Rams lagi. Tapi efeknya sangat luar biasa. Komputer yang diserang adalah server, yang menjadi jantung bagi komputer-komputer lainnya. Oleh karena itu, begitu mengetahui bahwa server ini telah diretas dan disusupi oleh malware, saya segera memutuskan koneksi ke semua komputer-komputer yang ada di ruangan ini. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencoba memperbaikinya sama seperti dulu. Respon Dion datar. Kemudian menuju ke salah satu dinding yang ada di ruangan tersebut. Dengan jari-jarinya, Dion meraba-raba dinding tersebut untuk mencari tombol yang dulu pernah muncul ketika secara tidak sengaja dia menyentuhnya. Tidak sampai 10 detik, Dion sudah menemukan tombol tersebut, dan langsung menekannya. Seketika pintu transparan muncul di depannya. Tapra membuang waktu lagi. Dion masuk ke dalamnya, dan mengajak Rams untuk mengikutinya. Ruang apakah ini? Kenapa sampai sejauh ini? Aku belum pernah mengetahuinya. Batin Rams dalam hati. Kau tidak usah heran. Ruangan ini hanya bisa dimasuki olehku, dan olehmu saja, termasuk kakekku juga. Ucap Dion, ketika melihat keraguan dari anak buahnya tersebut. Segera setelah itu, Dion menghidupkan komputer tersebut, kemudian memasukkan kata sandi, dan langsung menekan kata. Sambungkan di layar komputer yang ada di depannya itu. Tidak mau berlama-lama, Dion langsung menekan tombol tersebut, kemudian menekan tombol restore atau perbaiki dengan sekali klik. Tidak sampai 3 menit, semua komputer yang terkoneksi dengan komputer yang ada di depan Dion itu sudah dipindai atau di-scan secara serentak dan dibersihkan dari virus yang ada. Tapi komputer induk, yang berfungsi sebagai server itu, masih tetap belum bisa diperbaiki. Virus yang dikirimkan oleh hacker tersebut, masih tetap membandel. Hal ini membuat Dion sedikit khawatir, tapi tidak diperlihatkannya kepada Rams. Apa yang harus aku lakukan? Jika kali ini usahaku gagal, kemungkinan seluruh informasi perusahaanku akan bisa diretas oleh mereka. Semua data-datanya akan diambil alih, serta dipalsukan. Kemudian sama seperti yang pernah kulakukan dulu, semua data perbankanku akan diretas, dan dibuat seolah-olah aku yang telah memindahkannya ke rekening lain. Jika dibiarkan terus, maka tidak ayal perusahaanku akan bangkrut dalam seketika. Dan untuk memulihkannya, membutuhkan waktu yang tidak sebentar, serta membutuhkan modal yang tidak sedikit. Ini benar-benar gawat. Aku tidak bisa berdiam diri saja. Batinnya dalam hati, dan terlihat sangat panik. Cepat perintahkan anak buahmu untuk menjemput kakekku, agar bisa datang ke sini. Perintah Dion tegas. Bok Tuan Besar. Respon Rams patuh. Tak lama kemudian, Tuan Birawa dan seorang pria misterius memasuki ruang operator tersebut, dan langsung masuk ke ruang rahasia itu. Begitu mereka masuk, seseorang berteriak dengan keras, sekaligus terkejut, "Guru!" 190. Legenda Cyber.
Mendengar teriakan Rams yang sedikit kuat itu, Dion mau tidak mau harus menoleh juga ke arah orang yang barusan masuk ke ruang rahasia tersebut. Kemudian ikut-ikutan terkejut, dan berkata, "Paman, benarkah itu kau? Apa kabar anak muda? Lama tidak bertemu. Paman kira kau sudah tidak mengenal paman lagi." Jawabnya santai, "Bagaimana bisa? Sudah. Kesampingkan dulu keingintahuanmu itu pada orang yang kau panggil paman ini. Serahkan masalah komputer kalian itu pada ahlinya." Sanggah Tuan Birawa santai, memotong rasa penasaran Dion cucunya itu. "Dasar murid tidak berguna. Kecoa kecil seperti ini saja tidak mampu kau usir. Bikin malu guru saja." Gerutu lelaki misterius itu kesal pada Rams muridnya tersebut. Ketika sekilas dia melihat komputer induknya itu. "Maafkan aku guru," jawab Rams pasrah dimarah oleh gurunya tersebut. "Kau pun sungguh keterlaluan Birawa. Bisa-bisanya kau memberikan julukan yang begitu tinggi pada muridku yang lemah ini," ucap Deon Ezra, atau Dewa Penyelamat itu geram. "Muridmu itu memang luar biasa Deon. Karena dialah perusahaanku berkali-kali terselamatkan dari upaya serangan cyber dan hacker bahkan yang terkuat sekalipun. Tidak percuma kau mengangkatnya sebagai murid," bantah Tuan Birawa membela Rams anak buahnya itu. Deon hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja, pertanda setuju dengan pernyataan dari sahabatnya tersebut. Kemudian berkata, "Serahkan permainan kecil ini padaku," ujarnya sambil tersenyum penuh misteri. Kemudian mendekati komputer tersebut lagi, dan mengamati dengan santai lalu berkata, "Ternyata kau yang ada di balik semua ini Austin. Kukira kau sudah mati," ucap Deon pada diri sendiri, mengutuk orang yang barusan disebutkannya itu, sambil jari-jarinya mengetikkan sesuatu pada keyboard dengan gerakan cepat dan sedetik kemudian, klik. Seketika di layar komputer induk terpampang tulisan yang sangat jelas dan tertulis, "Cyber security is complete." Dan di bawahnya lagi berbunyi, "Computer protection is complete. Please enter your strong and unique password." Tanpa membuang waktu lagi Deon langsung memasang password yang sangat kuat dan aneh kalau dibaca. Kemudian menekan tombol enter sekali lagi. Dalam seketika, di layar komputer muncul bacaan yang berbunyi, "Your computer is safe and ready to use. Do you want to send the virus back to the owner?" Deon langsung mengklik yes, dan seketika virus tersebut kembali kepada si pengirimnya. "Selesai sudah permainan anak-anak ini," ucapnya sambil tertawa ringan. "Guru, bagaimana guru bisa ada di sini? Dan dari mana guru bisa kenal dengan Tuan Besar Senior?" tanya Rams penasaran. "Dasar bodoh. Tuanmu ini adalah sahabatku dari sebelum dia kaya," jawab gurunya marah. "Ruang yang kau gunakan ini, guru yang telah mendesainnya, berikut dengan komputer-komputer yang ada di sini," jawab Deon santai. "Jadi guru?" "Ya, dulunya guru bekerja pada tuanmu ini, bersama dengan Austin. Tapi karena antara kami berdua ada persaingan untuk mendapatkan kedudukan pertama di perusahaan Birawa Group, maka Austin memfitnah guru dengan perbuatan yang udah pernah guru lakukan. Dan sialnya, tuanmu itu percaya saja dengan apa yang diucapkan oleh Austin tersebut," ucapnya sedih ketika mengenang masa lalunya itu. Lalu dengan kemarahan yang meluap-luap,
Tuanmu ini mengusir guru dari perusahaan Birawa Group, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu pada guru. Sejak saat itu, guru mengembara kemana-mana, dan akhirnya bertemu denganmu, dan mengangkatmu menjadi murid, dan tidak mengangkat murid lainnya. Jadi kaulah satu-satunya murid yang guru punya. Tapi bagaimana guru bisa bertemu dengan Tuan Birawa, bahkan di saat-saat genting seperti tadi? Kebetulan guru berkunjung ke kota ini, dan secara tidak sengaja bertemu dengan tuanmu, lalu mengajak guru datang ke villa ini. Ya begitulah adanya. Benarkan Birawa? Jawab Deon apa adanya. Birawa sahabatnya itu hanya menganggukkan kepalanya saja, tanpa berkata sepatah kata pun. Rams yang mendapat jawaban seperti itu, terus saja membombardir gurunya dengan berbagai macam pertanyaan. Lalu bagaimana guru bisa berbaikan lagi dengan tuan besar? 1 minggu setelah tuanmu ini mengusir guru, akhirnya dia sadar bahwa tindakannya itu salah. Ternyata Austin lah yang telah berbuat seperti itu, dengan cara menghancurkan dan mencuri data-data di dalam komputer yang selalu dioperasikannya, dan dijualnya kepada pihak asing. Mengetahui akan semua itu, tuanmu segera melaporkan Austin pada pihak berwajib, agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi Austin sangat licik sekali. 1 hari sebelum tuanmu memerintahkan untuk menangkapnya, Austin sudah kabur duluan dan kembali ke negara asalnya. Tuanmu ini, setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, berusaha mencari guru untuk meminta maaf, sekaligus berniat menarik guru kembali agar menjadi tim cyber di perusahaannya. Tapi guru sudah terlanjur sakit hati, dan menolak mentah-mentah keinginannya tersebut. Baru setelah guru mengetahui bahwa muridku telah menjadi tim cyber kebanggaannya, guru mencoba menjajaki kemungkinan untuk mendampingimu sebagai senior di sini. Jadi guru mau mendampingiku di sini? Tanya Rams senang. Ya tentu saja. Lagi pula guru sudah bosan lontang-lantung di jalanan, tanpa tujuan. Jawab Deon santai. Bagaimana hubungan guru dengan orang yang namanya Austin tersebut sekarang? Apakah sebagai teman atau musuh? Tentu saja musuh. Sama seperti saat ini. Sejak saat dia juga diusir oleh si Birawa ini, antara guru dengan Austin terus saja terjadi permusuhan. Seperti api dalam sekam. Walaupun antara kami tidak pernah bertemu lagi. Ternyata pada hari ini, guru bisa menemukannya kembali. Dan dia sekarang berada di salah satu negara di Eropa. Kemungkinan telah bekerja pada seorang tuan besar yang ada di sana. Jawab Deon panjang lebar. Lalu bagaimana guru bisa membersihkan virus yang belum pernah dikenal itu, dan mengirimkannya kembali? Tanya Rams penasaran. Itu pekerjaan mudah, dan hanya permainan anak-anak saja bagi guru. Jawab gurunya enteng. Bagaimana bisa guru? Itu gampang. Karena virus itu, guru yang telah membuatnya. Tapi oleh Austin, program itu dicuri dan dikembangkannya terus-menerus. Tetapi prinsip kerjanya tetap sama. Hari ini, dia telah mengirimkan virus tersebut pada murid guru sendiri. Jika guru lambat sedikit saja, maka semua data serta informasi yang ada di dalam komputermu akan hancur, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kau tahu apa resikonya? Jika data sudah hancur,
dan diambil alih oleh orang lain. Sementara kau sendiri sudah tidak punya akses lagi terhadapnya. Tanya Deon mencoba menguji muridnya tersebut. Tahu guru. Dan itu pernah aku lakukan dulu. Jawab Rams cepat. Lain kali berhati-hatilah. Jangan sembarangan memasukkan program apapun. Selain dari program yang sudah guru pasangkan di komputer-komputer ini. Bok guru. Dan maafkan muridmu yang tidak berguna ini. Jawab Rams menyadari kelemahannya. Jadi orang yang aku temui dulu, ternyata adalah sahabat kakekku sendiri. Sang legenda cyber. Orang nomor 1 di antara nomor 1 dunia. Ucap Dion menimpali percakapan tersebut. Jika dulu aku mengetahui bahwa paman adalah sahabat kakekku, maka aku tidak akan bersikap tidak sopan seperti itu. Ucap Deon menyesali sikapnya dulu. Kau tidak salah nak. Paman sendiri yang tidak mau berterus terang. Padahal paman tahu tentang jati dirimu yang sebenarnya waktu itu. Tapi bagaimana caranya paman bisa bertemu dengan kakekku? Padahal dulu hampir setengah hari aku dan orang-orangku mencari keberadaan paman di mana-mana. Tanya Dion masih juga penasaran. Padahal tadi sudah ditanyakan oleh Rams. Paman tahu kalian sedang mencariku. Tapi paman memang sengaja bersembunyi. Dan tidak mau menampakkan diri kepada kalian. Karena paman masih sakit hati kepada kakekmu ini. Jawab Deon berterus terang. Sudahlah teman. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan diungkit lagi. Sanggah Tuan Birawa tidak enak hati. Apakah kau tak menyangka bahwa Austin bakal melawanmu sekarang? Tanya Deon sangat menohok sekali. Itulah ya aku herankan. Domba kecil yang kubesarkan sendiri, ternyata sekarang telah berubah menjadi serigala buas. Jawab Tuan Birawa seperti menyesali diri sendiri. Ternyata begitu. Untunglah sang legenda telah kembali. Jika tidak, semua data perusahaan ini secara perlahan akan berpindah ke tangan Austin tersebut. Tapi apakah paman tidak bisa mendeteksi dengan siapa dia bekerja? Atau atas perintah siapa? Itu hal mudah sekali bagi paman. Dan itu masih paman anggap sebagai permainan anak-anak. Ucapnya sambil mengetikkan sesuatu di keyboard dan muncul di layar komputer. Tidak sampai 1 menit. Semua formula, data, enkripsi, transkrip, sudah masuk ke dalam program yang dia buat itu. Dan tak lama kemudian, muncul gambar Austin, dan tempat di mana dia bekerja. Inilah orang yang namanya Austin. Sekarang dia bekerja pada perusahaan Tom & Co di kota Paris, Prancis. Lagi-lagi Tom, yang mencelakakan istriku Tom. Yang ingin menghancurkan cybersecurity perusahaanku juga Tom. Dan orang yang mencelakal istriku juga Tom. Ini tidak bisa dibiarkan. Guman Dion marah. Apakah paman bisa memblokir atau menghancurkan cybersecurity mereka? Tanya Dion sangat berharap. Kau mau paman melakukan apa? Menghancurkan perusahaannya? Atau mengambil uangnya? Kalau bisa kedua-duanya. Aku ingin agar dia tidak berani lagi melawanku. Atau mencoba menghancurkannya. Bagaimana menurut kakek? Apakah orang yang namanya Tommy itu harus kita hancurkan saat ini juga? Atau kita bekukan perusahaannya itu? Kakek yakin dia tidak bekerja sendiri di belakangnya. Pasti ada orang kuat
atau orang berpengaruh di Eropa itu? Jawab Tuan Birawa ragu-ragu. Jika kita menghancurkan perusahaannya, atau mengambil uangnya. Kakek khawatir. Seluruh aliansi kekuatan di negara Eropa tersebut akan bersatu dan melawan kita. Dan kakek rasa ini sangat membahayakan bagi keutuhan perusahaan kita ke depannya. Dion tidak menjawab atau bereaksi apapun. Dia hanya berpikir sambil merenungkan apa yang telah dikatakan oleh kakeknya tersebut, dan dampaknya di kemudian hari. Kalau begitu, tolong Paman buat cyber security mereka mudah ditembus, tapi tanpa mereka sadari. Dan kita bisa mengelola sistem keamanan komputer mereka bersama-sama. Apakah itu bisa Paman? Itu sangat mudah sekali. Kau lihatlah ini. Jawabnya santai. Tak lama kemudian, jari-jari Deon dengan terampil mengetikkan rumus atau formula, enkripsi dan lain sebagainya di bawah profil Austin tersebut, dan tidak membutuhkan waktu lama. Semua password, enkripsi yang berlapis-lapis, sudah bisa ditembus dan dikunci oleh Deon. Kapan saja Dion dan Rams ingin mengoperasikan komputer mereka, maka hanya dengan sekali klik, semua data-data mereka sudah bisa dibuka tanpa mereka sadari. Hebat. Benar-benar hebat. Tidak percuma kakek mempunyai sahabat legenda cyber, hacker seperti ini. Aku benar-benar bangga kepadamu Paman. Ucap Dion tulus. Ah, itu biasa saja anak muda. Kau hanya melebih-lebihkan saja. Bantah Deon merendah. Sekarang kau sudah tahu Rams, bahwa dunia itu sangat luas. Masih banyak yang harus kau kuasai. Guru saja sampai saat ini masih tetap belajar secara diam-diam. Tapi kau masih asik berkutat pada formula-formula lama. Tanpa kau sadari, orang lain sudah membuat formulanya sendiri. Maafkan aku guru. Aku mengaku salah. Mulai hari ini, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak akan mengecewakan guru lagi. Jawab Rams sadar diri. Bagus. Ini baru murid guru. Kau harus bisa menguasai seluruh kemampuan dan pengetahuan yang kumiliki ini. Oh ya Paman. Bagaimana kalau Paman tinggal di sini saja, bersama dengan kakek? Hitung-hitung sebagai permintaan maaf kakekku pada Paman. Ucap Dion penuh harap. Itu sudah pasti. Karena secara pribadi, Paman juga senang telah bertemu dengan muridku yang lemah ini. Jawab Deon cuek. Aku tidak ingin dengar. Gelar yang telah didapatkannya itu hanya menjadi cemoohan orang-orang saja. Terima kasih Paman. Respon Dion cepat, sambil menangkupkan tangannya di dada. Sementara itu, di salah satu bangunan high building Paris, Prancis tersebut, seseorang yang dipekerjakan di bangunan itu, mendadak wajahnya menjadi pucat pasi. Karena virus yang telah dimasukkan ke komputer lawan telah mampu ditangkis, bahkan dikembalikan lagi kepadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya lawanku itu? Kenapa dia mampu menghancurkan virus yang telah kumodifikasi dari hasil curianku tersebut? Ujarnya sangat khawatir. Apakah mungkin ini perbuatan sang pemilik virus tersebut? Gumannya lirih. Bersambung. 191. Kemarahan Tommy.